Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, Redaktur Pelaksana Harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini saya akan mewawancarai Ketua Asita Bali, Bapak Putu Winastra, berkaitan dengan bagaimana upaya kita bersama-sama tentu pariwisata setelah pintu Bali ini dibuka untuk wisatawan mancanegara, apa yang harus dilakukan kembali ya, untuk memperbaiki, memperkuat kebangkitan pariwisata Bali. Kita langsung sapa dulu narasumber kita, Bapak Putu Winastra. Om Swastiastu, Pak Putu. Om Swastiastu, Pak Nyoman. Kenapa kata kena ya, Pak? Becek. Ya, bisa dibuka maskernya, Pak Putu, biar bicaranya agak keras nanti. Pak Putu sebagai Ketua Asita yang tentu sangat langsung ya bersentuhan dengan persoalan pariwisata yang sudah terpuruk hampir 2 tahun lebih ya, katakanlah begitu. Membuka pintu Bali sudah dilakukan. Apa next mesti yang dilakukan oleh pemerintah, Pak Putu, untuk betul-betul bisa mempercepatlah kebangkitan ekonomi dan pariwisata Bali? Ya, terima kasih kepada Pak Nyoman yang sudah datang. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih banyak kepada pemerintah pusat atas pelonggaran kebijakan yang diberikan kepada Bali khususnya di dalam menggairahkan pariwisata Bali. Dan juga kepada Bapak Gubernur Bali bersama Pak Wakil Gubernur dan jajarannya pemerintah Provinsi Bali yang sudah berjuang untuk bisa mendapatkan pelonggaran-pelonggaran aturan ini, dan juga perjuangan teman-teman kami di stakeholder pariwisata, ada GIPI Bali dan asosiasi pariwisata yang lainnya. Nah, pelonggaran aturan ini tentunya sudah bisa memberikan gambaran kepada masyarakat luar, wisatawan mancanegara, bahwa untuk datang ke Bali itu sudah semakin mudah, sehingga pelonggaran ini disambut positif oleh calon-calon wisatawan mancanegara. Jadi tugas kami sekarang di pelaku pariwisata bagaimana mengkawal aturan ini jangan sampai setback lagi. Jadi jangan sampai Mandalika selesai, aturan di Bali berubah. Kami tidak mau seperti itu. Mari kita bersama-sama berjuang, stakeholder pariwisata, masyarakat, pemerintah, untuk mengkawal ini dengan cara apa? Tetap kita mengkontrol, mengawasi protokol kesehatan sehingga penyebaran COVID-19 ini tidak ada lagi dan selalu terus melandai, bahkan nol ya. Karena kemarin saya lihat cuman masih 2 digit aja, 52. 52 Jadi ya. ini sudah sangat bagus sekali. Jadi Pak Putu, yang tadi mungkin ada mempertegas adalah bagaimana upaya supaya aturan ini konsisten gitu ya, Pak ya. Jangan sampai kemudian setelah Mandalika selesai, pintu Bali ditutup lagi, gitu, seperti itu. Itu harapannya sebenarnya yang paling utama. Konsistensi aturan itu yang diinginkan gitu ya. Betul. Jadi kan akibat ini kan ada sebab gitu ya. Jadi beberapa event internasional akan ada di Bali. Tentu itu menjadi penyebab juga bahwa Bali ini perlu dibuka. Jadi tidak serta-merta event ada terus dibuka, kan kita tidak tahu. Ini masa trial, masa transisi inilah yang perlu kita jaga sehingga konsistensi aturan ini terus membaik. Ya, semakin ke depan ini aturan ini semakin dilonggarkan. Ini yang harapan kita. Sekali pintu sudah dibuka dengan aturan yang sudah dipelonggar, harapannya ke depan akan ada pelonggaran-pelonggaran lagi yang lain ya, Pak Putu ya. Betul. Apa saja mungkin pelonggaran yang diharapkan oleh kawan-kawan Asita? Jadi sekarang pertama terkait dengan VOA. Jadi VOA yang sudah ada SE-nya adalah 23. Kemarin disampaikan sudah diputuskan penambahan ada 18 negara lagi, berarti sekitar 40 sekian. Kedepan ini harapan kami adalah semakin banyak negara-negara yang mendapatkan VOA. Walaupun tidak sebanyak sebelum pandemi, paling tidak negara-negara yang mempunyai potensi memberikan kontribusi kepada Bali untuk mengirim wisatawannya mendapatkan VOA. Itu. Yang kedua adalah negara-negara ASEAN yang sebelumnya adalah bebas visa kunjungan,
bisa mendapatkan aturan itu. Karena apa? Karena ada reciprocal agreement, di mana kalau orang Indonesia masuk ke negara-negara ASEAN kan juga mereka tidak bayar visa. Nah, karena bagaimanapun juga ASEAN ini memberikan kontribusi besar juga terhadap kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Bali. Jadi negara-negara ASEAN bisa bebas visa gitu ya diharapkan ya, Pak Putu ya. Kalau negara yang lain VOA-nya tetap jalan, visa on arrival-nya bisa diperluas gitu ya. Tapi apakah misalnya diusulkan seperti dulu kita bebas visa untuk semua negara, Pak Putu? Kalau menurut kami mungkin jangka panjangnya ya. Memang kalau kita melihat dari tahun 2010 sampai 2011 itu ada visa on arrival, dan kemudian dari tahun 2015 ke 2019 itu free visa. Ternyata kunjungannya sangat signifikan. Jadi ada sekitar 75% kenaikan kunjungan dari VOA dengan bebas visa. Nah, karena sekarang pemerintah mau mengkontrol spread daripada COVID-19, okelah untuk sementara waktu. Oke lah pakai VOA ya. Kami adalah bagaimana negara-negara ini yang nantinya menjadi supplier wisatawan mendapatkan VOA. Nah, walaupun ujung-ujungnya nanti bebas visa. Tentu diharapkan ya nanti ya ada bebas visa, karena itu sangat signifikan sekali untuk meningkatkan kunjungan. Betul. Ada pelonggaran lain yang kira-kira, karena selama ini masih juga misalnya ada aturan PCR ya. Gimana menurut Pak Putu ke depan? Apakah memang harus seperti itu, tetap rigid seperti itu, atau ada pelonggaran lagi misalnya? Betul. Sekarang kan PPLN dalam negeri kan sudah tidak ada PCR, antigen tidak ada. Nah, kemudian yang WNA mereka kan sudah memenuhi aturan fully vaccinated. Kemudian mereka PCR 2 kali 24 jam, 48 jam. Ya, harapan kami sih tidak ada lagi PCR di on arrival walaupun hari ketiga, karena mereka sudah tervaksinasi dan sebagainya. Dan di mana Bali sekarang ini menurut data statistik sudah lebih dari 35% masyarakat Bali ini di booster. Artinya kan imunitas masyarakat Bali ini sudah semakin tinggi gitu. Ya. Jadi sudah cukup meyakinkan lah Bali ini aman gitu ya Pak Putu ya. Pak Putu, kalau kita bicara teman-teman Asita lah selama ini dengan ya mungkin pelonggarannya baru sekitar beberapa minggu yang lalu gitu ya. Apakah sudah ada respon positif dari calon wisatawan mancanegara? Misalnya sudah ada bookingan atau seperti apa Pak Putu? Ya. Inilah yang memang kami perjuangkan dari awal. Ketika sebuah aturan itu jelas, clear di awal, maka pasar itu akan merespon. Ya, Pak Komang bisa lihat ketika 14 Oktober 2021 Bali ini dibuka, tapi aturannya masih susah. Responnya apa? Negatif. Tidak ada yang datang. Sampai sekian bulan tidak ada airline datang. Nah, ketika 4 Februari dibuka dengan aturannya sedikit diperlonggar, langsung kan tanggal 7 ada international flight datang dan sebagainya. Nah, clarity regulation inilah sangat penting untuk kita sampaikan kepada pasar. Nah, sehingga pasar ini merespon positif. Nah, buktinya sekarang airline internasional sudah semakin banyak datang. Jadi kemudian Jetstar minggu lalu datang dengan 300 penumpang plus ada media, dan medianya sendiri sudah menyampaikan akan ada kemudahan, dan sudah ada kemudahan-kemudahan di Bali, dan tentunya ini sangat di-welcome oleh warga negara Australia yang sudah sangat pengen datang ke Bali. Nah, kemudian Qatar, Emirat mau datang akhir bulan ini. Artinya apa? Airline merespon secara positif daripada aturan itu, sehingga ini memberikan dampak positif pula terhadap keinginan wisatawan mancanegara untuk datang ke Bali. Nah, yang mau saya sampaikan, aturan yang sudah dilonggarkan ini, responnya sangat positif di bulan Juni, Juli, Agustus, September 2022 ini. Kenapa demikian? Karena periode ini adalah periode liburan musim panas di Eropa. Jadi teman-teman kami di Asita sudah semakin hari semakin banyak menerima bookingan. Nah, inilah yang perlu saya sampaikan, bahwa
untuk pariwisata itu, terutama kita berbicara Eropa dan juga negara-negara lain, tidak serta-merta orang datang berlibur. Mereka mempunyai pattern, mereka punya pola. Ketika kita berbicara pola Eropa, mereka paling tidak 2-3 bulan sebelum mereka datang, baru dia melakukan bookingan. Jadi tidak secara otomatis ya, begitu pintu Bali dibuka, ada pelonggaran, wisatawan mancanegara guru-guru datang Bali nggak gitu ya Pak ya. Jadi harus memang ada waktunya. Nah itu yang diperlukan juga konsistensi ya, aturan. Jangan sampai baru sebulan dibuka dengan pelonggaran, bulan berikutnya ditutup lagi gitu. Itu agak sangat berbahaya Pak Putu. Sangat berbahaya. Tapi sekarang udah ada positif, respon pasar sudah ada mulai bookingan ya Pak Putu. Nah Pak Putu sempat saya wawancari juga sebelumnya, ada hal ya, kalau visa kan sudah oke lah. Penerbangan Pak Putu, apakah penerbangan flight langsung ke Bali yang diharapkan itu sebenarnya sudah cukup direspon baik oleh perusahaan-perusahaan penerbangan asing? Sudah ya Pak. Tidak ada masalah di sana berarti? Tidak ada masalah di sana. Nah, sekarang ya bagaimana kita stakeholder dan pemerintah Provinsi Bali ini menyampaikan secara terus-menerus bahwa Bali ini sudah dibuka, ada pelonggaran-pelonggaran. Nantinya kita harapkan tidak ada PCR lagi, kemudian VOA semakin diperluas. Kenapa saya menyampaikan seperti ini? Karena negara-negara ASEAN yang menjadi kompetitorsnya Bali dan Indonesia, mereka sudah lebih dulu memberikan aturan yang jauh lebih mudah. Contoh misalnya ketika kita mau ke Thailand, tidak ada visa, cuma travel pass. Cukup ya? Cukup, tidak ada PCR lagi, kemudian asuransi tidak mandatory, Vietnam, Kamboja. Nah, sedangkan di sini masih mandatory 25.000. Nah, harapan kita ke depan, hal-hal inilah mulai dikurangi, sehingga pemikiran wisatawan untuk datang ke Bali ini semakin mudah. Baik. Nah, ada kadang opini, ya kalau kita tidak tidak kasih insurance, kita tidak kontrol, maka banyak sekali wisatawan yang kiri masuk ke Bali, gitu ya. Nah, kalau bisa jangan opini ini diperbesar. Pertanyaannya, sebelum pandemi 6 juta sekian wisatawan mancanegara yang masuk, yang kiri itu berapa persen? Kan gitu. Belum ada datanya juga ya. Ya, perlu juga kontrol dari imigrasi. Nah, imigrasi perlu kontrol sampai ke bawah. Yang diajak komunikasi siapa, kan ada Babinsa, ada Babin Kamtibmas. Ini kan perlu juga koordinasi dan komunikasi, saya kira itu. Baik, sebagai closing statement Pak Putu, mempertegas kembali mungkin harapan Pak Putu tidak hanya pada pemerintah, para pelaku pariwisata, masyarakat umum, supaya Bali ini pariwisatanya bangkit, karena butuh waktu ya Pak Putu ya? Betul. Setahun, 2 tahun mungkin ya butuh waktu untuk membangkitkan. Saya meyakini paling tidak 2 tahun minimum. Kalau konsisten nih, kondisi sekarang. Ya mungkin closing statementnya Pak Putu, apa yang ingin pertegas lagi? Silakan. Para pemirsa Bali TV, karena Bali ini hidup kita dari pariwisata, oleh karena itu mari kita jaga Bali ini agar tetap kondusif, terutama penyebaran COVID-nya tidak terlalu banyak. Stakeholder pariwisata, masyarakat dan pemerintah sama-sama menjaga protokol kesehatan dengan baik, dan kita kawal aturan ini akan semakin lama semakin lebih dimudahkan, sehingga mempermudah wisatawan mancanegara untuk datang ke Bali. Dan kami meyakini Bali ini akan banyak dikunjungi, namun perlu kesabaran, dan saya yakin dalam 2 tahun ke depan Bali ini akan pulih kembali dari keterpurukan pariwisata akibat pandemi. Demikian. Baik, terima kasih Pak Putu atas waktunya dan pemaparan penjelasannya yang cukup memberikan kita optimisme ke depannya. Kuncinya pada konsistensi aturan, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga agar pandemi ini tidak semakin parah gitu, tapi semakin menurun, semakin landai. Nah, itu kunci yang paling penting, tanggung jawab kita bersama. Demikian Bali Post Talk ini saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Pramod Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih, sampai jumpa.